Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak atau Ibu yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Angkatan 9, Latsar CPNS Kanwil Dijen Imigrasi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis isu global kami yang berfokus pada prioritas nasional ke-15, yaitu reformasi birokrasi dengan judul Menuju Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita ada pantun. Pantunnya yaitu, beli bakso di pinggir jalan. Jangan lupa pakai sambal. Kalau presentasi kami banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Yang penting kami tampil dulu soal nilai nanti menyusul. Sebelum ke topik pembahasan, mengapa kami memilih topik ini? Bapak atau Ibu bisa melihat di slide yang kami tampilkan. Indonesia mendapat skor 37 dari 100 dalam Corruption Perception Index tahun 2024, masih jauh dari ideal. Indeks Integritas Nasional tahun 2024 baru menyentuh 71,53 poin. Dan yang paling mengkhawatirkan, yaitu 97% pemerintah daerah masih rentan praktik suap dan gratifikasi. Ini bukan statistik, melainkan ini mencerminkan kondisi birokrasi kita hari ini. Presentasi kami terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada latar belakang, mengapa korupsi menjadi inti masalah reformasi dan birokrasi. Kemudian yang kedua, kondisi global dan Indonesia. Data terkini dari berbagai lembaga internasional. Kemudian yang ketiga, ada analisis fishbone, yaitu untuk memetakan akar permasalahan. Kemudian yang keempat, alternatif pemecahan masalah untuk solusi yang konkret dan berbasis data. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi strategis. Kemudian saya persilakan rekan saya untuk memaparkan bagian pertama. Terima kasih untuk Saudara Haikal. Ada sebuah kalimat yang rasanya tepat untuk membuka bagian ini. Korupsi adalah penghambat terbesar pembangunan bangsa. Ia merampok hak rakyat, merusak kepercayaan publik, dan menghancurkan fondasi birokrasi yang seharusnya melayani. Sebenarnya kalimat ini bukan hanya sekedar retorika. Ini adalah realita yang tercermin melalui data. Pertama, soal skala masalahnya. Berdasarkan survei integritas KPK pada tahun 2024, 97% pemerintah daerah dan 90% kementerian maupun lembaga masih rentan terhadap praktik suap dan gratifikasi. Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan kasus. Ini sudah menjadi pola yang sudah terjadi secara sistemik. Nah, uang ini masih mendominasi 69,7% modus pemberian kepada setiap ASN. Kedua, tentang sifat korupsi itu sendiri. Korupsi ini sebenarnya bukan sekedar pelanggaran hukum biasa sih. Ya, gimana ya, dia menggerogoti sistem itu dari dalam gitu. Setiap suap yang diterima ASN menggantikan merit dengan kepentingan pribadi. Nah, sebenarnya itu salah. Menggantikan pelayanan publik dengan transaksi. Dan pada akhirnya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini jadi dirugikan gitu. Jadi ada trust issue antara masyarakat ke pemerintah karena yang tadi tuh money oriented. Nah, ketiga kaitannya dengan prioritas nasional yang ke-15. Nah, prioritas nasional yang ke-15 tentang korupsi ini nggak akan bisa berjalan jika akar masalah korupsi ini nggak segera ditangani. Keduanya ini saling mempunyai keterkaitan satu sama lain, nggak bisa diselesaikan secara terpisah. Itulah mengapa analisis ini penting untuk kami angkat, dan untuk selanjutnya mengenai isinya, saya persilakan teman saya Ilham untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi akan saya lanjutkan. Pada bagian ini akan kami bedah posisi Indonesia dalam konteks global dan nasional terhadap indeks-indeks penting yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi kita. Di level global, rata-rata Corruption Perception Index tahun 2024 nanti berada di angka 43 dari 100. Dari angka ini tidak berubah selama 3 tahun berturut-turut, artinya masalah korupsi masih bukan masalah Indonesia semata, melainkan tantangan global yang belum terpecahkan. Namun ada kabar baik, Indonesia menempati peringkat 64 dalam United Nations Government Survey pada tahun 2024, di mana peringkat tersebut naik 13 peringkat dari sebelumnya. Lalu untuk skor Government Effectiveness Indonesia sebesar 0,18, dan itu sudah di atas rata-rata yang hanya 0,05. Di sisi lain, Corruption Perception Index Indonesia pada tahun 2024 naik 3 poin, tetapi itu masih substantif yang stagnan. Secara teknis, peringkat kita masih di posisi 99 dari 180 negara. Indeks Integritas Nasional pada tahun 2024 juga masih berada di 71,53, naik tipis 0,65 poin, tapi masih masuk kategori dan korupsi. Dan kita juga memiliki 5,3 juta jumlah ASN Indonesia per September 2025. Ini menjadi tantangan karena ini menjadi tantangan di dalam manajemen SDM karena jumlah tersebut cukup besar. Dari data tersebut, kita merangkum ada 6 masalah utama reformasi birokrasi. Yang pertama, korupsi, yaitu sekitar 97% dan 90% kementerian lembaga masih rentan terhadap suap dan gratifikasi. Yang kedua, Corruption Perception Index Indonesia masih rendah dan substantif stagnan.
Yang ketiga, integritasnya masih rendah, sekitar 82% provinsi dan 67% kabupaten kota masih rentan korupsi. Yang keempat, birokrasi yang gemuk dikarenakan jumlah ASN di Indonesia yang sangat banyak. Kelima, digitalisasi di Indonesia masih lambat. Lalu yang keenam, atau yang terakhir, indeks reformasi birokrasi di Indonesia masih belum optimis. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudara Jasmine. Terima kasih. Baik, terima kasih Ilham atas penjelasannya. Untuk menjawab itu semua, kita menggunakan analisis fishbone, di mana itu adalah sebuah metode yang membantu kita untuk menelusuri akar masalah secara sistematis dan bukan cuma melihat gejala di permukaan saja. Dari diagram ini, kita bisa lihat ada 6 kategori dasar penyebab belum optimalnya tata kelola di pemerintahan. Yang pertama dari sisi manusia. Masih ada praktek korupsi, kompetensi yang rendah, dan etos kerja yang lemah. Ini menjadi fondasi masalah yang paling mendasar. Yang kedua, itu dari sisi sistem, di mana prosedur yang rumit, kurangnya meritokrasi, dan anggaran yang tidak efisien membuat birokrasi sulit bergerak lebih lincah lagi. Dan yang ketiga, dari sisi regulasi. Aturan yang tumpang tindih, penegakan hukum yang lemah, dan kewenangan yang tidak jelas menciptakan celah dan kebingungan di lapangan. Yang keempat, dari sisi pengawasan. Ada sanksi yang lemah, kurangnya transparansi, dan intervensi politik membuat pengawasan belum optimal. Kelima, dari sisi budaya. Ada dari sisi patronase, mentalitas feodal, dan ketakutan untuk berinovasi menjadi tembok yang tak kasat mata yang menghambat perubahan. Dan yang keenam, itu ada dari sisi teknologi. Infrastruktur yang terbatas, kesenjangan digital, dan kurangnya penggunaan data membuat transformasi layanan publik berjalan lebih lambat. Dari keenam faktor ini, saling terhubung satu sama lain, dan saling memperparah satu sama lain. Itulah mengapa reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Harus komprehensif dan terkoordinasi. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi akar masalah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Di slide ini, kita sajikan 5 alternatif solusi beserta strategi implementasinya, yang konkret dan lebih terukur. Yang pertama, mengatasi suap dan gratifikasi. Solusinya adalah pelaporan LHKPN yang tepat waktu dan sosialisasi gratifikasi secara berkala. Implementasinya melalui kanal pengaduan digital yang harusnya mudah diakses. Dengan pelindungan hukum bagi para pelapor yang melaporkan, jadi sudah ada perlindungan hukumnya. Ini menjadi prioritas yang tinggi, dengan KPK dan Kemenpan-RB sebagai penanggung jawab. Dan yang kedua, menaikkan indeks persepsi korupsi yang masih stagnan. Sebelumnya sudah dibahas untuk indeks persepsi korupsi di Indonesia itu masih stagnan. Melalui standar pelayanan publik yang transparan dan terukur di setiap instansi, dan implementasinya adalah publikasi maklumat pelayanan yang mudah diakses masyarakat. Bisa diakses masyarakat secara merata. Dan untuk bagian ini termasuk prioritas yang tinggi. Untuk penanggung jawabnya adalah ditangani oleh BKN dan KASN. Dan yang ketiga adalah memperkuat pengawasan internal di seluruh jenjang pemerintahan. Tidak hanya salah satu pemerintahan saja, tapi di seluruh pemerintahan harus ada pengawasan internal melalui peningkatan kapasitas APIP dan koordinasi rutin dengan inspektorat. Ini juga prioritas yang tinggi dengan BPKB dan inspektorat sebagai ujung tombak. Dan yang keempat itu adalah internalisasi nilai integritas sebagai budaya kerja ASN. Sampai saat ini memang ASN sudah mulai dibekali dengan integritas di setiap kegiatannya. Namun, ini harus lebih ditanamkan lagi dengan cara coaching dan evaluasi perilaku berbasis nilai berakhlak. Untuk kategori ini adalah prioritas sedang. Namun harus dikawal oleh lembaga administrasi negara dan Kemenpan-RB. Dan yang kelima adalah percepatan transformasi digital layanan publik. Bukan dengan membangun sistem baru dari nol, melainkan mengoptimalkan yang sudah ada saja. Seperti contohnya ada CASN, e-office, SBBE, dan lain sebagainya. Sebelum menambah sistem baru. Nah, untuk kategori ini termasuk dengan prioritas sedang, di mana koordinasi Kemenpan-RB dan Kominfo. Dari kelima solusi ini kita bisa lihat bahwa perubahan nyata butuh kolaborasi lintas lembaga, komitmen dari pimpinan, dan konsistensi dalam pelaksananya. Bukan sekedar regulasi di atas kertas saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dio. Terima kasih. Dari seluruh analisis yang telah dipaparkan, kami menarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama, ketika sistem pengawasan diperkuat dan budaya integritas sungguh-sungguh ditanamkan, korupsi tidak punya ruang untuk tumbuh. Itulah inti dari reformasi birokrasi. Yang kedua, CPI Indonesia 2004 di angka 37/100, masih di bawah rata-rata ASEAN. Mengingatkan kita bahwa perjalanan ini panjang dan membutuhkan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan. Dan yang terakhir, reformasi birokrasi sebagai prioritas nasional ke-15 dan pemberantasan korupsi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Rekomendasi strategis untuk reformasi birokrasi. Yang pertama itu ada digitalisasi, pengawasan, dan pengaduan. Mewajibkan kanal whistleblowing digital di semua instansi, lengkapi perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor. Yang kedua, peningkatan kualitas manajemen ASN, terapkan sistem merit secara konsisten, melalui evaluasi kinerja yang transparan dan pelaporan LHKPN yang tertib. Yang ketiga, penguatan peran pengawasan internal. Tingkatkan kapasitas APIP melalui pelatihan berkelanjutan dan koordinasi yang lebih erat dengan BPKP dan inspektorat. Yang keempat, optimalisasi layanan digital pemerintah. Maksimalkan dahulu sistem yang sudah ada, CASN, e-office, SPBE, sebelum menambahkan sistem baru. Dan yang terakhir, kebudayaan gaya berakhlak dalam seharian. Jadikan nilai integritas bagian dari budaya kerja sehari-hari, dimulai dari komitmen di level unit kerja kita masing-masing. Next. Sebagai penutup, izinkan kami menegaskan kembali, sebagai CPNS yang baru bergabung
kami menyadari bahwa kontribusi terkecil pun berarti. Mulai dari menolak gratifikasi, melaporkan LHKPN tepat waktu, hingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semua itu adalah wujud nyata dari reformasi birokrasi di tingkat paling dasar. Sebagai penutup, izinkan kami menegaskan kembali, sebagai CPNS yang masih baru bergabung, kami menyadari bahwa kontribusi terkecil pun mulai dari menolak gratifikasi, melaporkan LHKPN tepat waktu, hingga memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Semua itu adalah wujud nyata dari reformasi birokrasi di tingkat paling dasar. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati terbang ke taman. Cakep. Hinggap sebentar di dahan jati. Demikian Cakep. yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Tutor yang kami hormati.